Three, two, one. Bincang hangat, pesan tersirat untuk orang-orang yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya, Okta Triputri, selaku host dalam acara Bincang Hangat. Untuk kali ini, tema yang akan kita gunakan sangat menginspiratif untuk anak-anak muda, terutama bagi mereka yang setelah lulus SMA atau SMK bingung untuk ke jenjang berikutnya. Apakah ingin bekerja, atau memilih gap year, atau ingin beristirahat sebentar. Dan narasumber yang akan kita hadirkan kali ini juga akan berbagi pengalamannya ketika menjalani gap year. Banyak yang berpikir bahwa gap year merupakan pilihan terakhir ketika mereka tidak diterima di kampus impiannya. Gap year sendiri merupakan istilah bagi siswa yang ingin menunda untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi. Tak sedikit pula yang menganggap gap year itu membuang-buang waktu yang ada. Padahal banyak kegiatan yang dapat kita lakukan selama menjalani gap year, seperti melakukan pelatihan atau kursus, magang, bekerja part-time, belajar untuk masuk perguruan di tahun berikutnya, serta hal-hal bermanfaat yang lainnya. Sebelum saya menyapa narasumber pada kali ini, saya akan memberikan kesempatan kepada pemirsa di rumah untuk bertanya mengenai tema yang akan kita bahas kali ini di IG @bincang_hangat dan akan kita jawab di segmen terakhir. Pemirsa, mari kita panggilkan narasumber episode kali ini, Lia Purwaningsih. Bagaimana kabarnya nih Mbak Lia? Alhamdulillah baik sekali. Mungkin bisa perkenalan kepada pemirsa yang ada di rumah. Hai guys, perkenalkan nama aku Lia Purwaningsih. Alamatnya di Klaten, Jawa Tengah. Tempat tanggal lahir juga Klaten, 23 Desember 2000. Tahun ini aku 21 tahun nih. Nah, aku SMK lulusan broadcasting di salah satu SMK di Klaten, yaitu SMK Negeri 1 Klaten, dan sekarang lanjut kuliahnya di Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Ambil jurusan bimbingan dan konseling. Lia, saya mau tanya-tanya nih seputar gap year. Kan dengar-dengar Mbak Lia sendiri menjalani gap year ya setelah lulus SMK ini. Oh iya, benar sekali Mbak. Menurut Mbak Lia sendiri, kenapa sih memilih gap year setelah lulus? Ya karena buat matengin diri juga ya. Maksudnya setelah lulus itu kan banyak pikiran habis ujian. Nah, saya juga nggak keterima tuh. Udah daftar di UNY, UNS, UPN, UIN, UI, UNES. Pokoknya banyak deh. Aduh, ternyata banyak sekali ya Mbak yang didaftarin. Ya. Waduh. Terus bagaimana sih pandangan Mbak Lia sendiri tentang gap year? Nah kan kalau pandangan saya sendiri tuh gap year tuh bukan suatu hal yang salah atau buruk ya. Kalau orang pada ngira gap year tuh gagal tuh nggak bener loh. Malah dari gap year kita bisa dapat pengalaman yang banyak, relasi, ilmu, waktu yang cukup buat belajar gitu. Kalau selama gap year sendiri, Mbak Lia kegiatannya apa saja ya? Oh, saya bekerja Mbak. Saya bekerja, saya ikut diklat gitu juga, saya magang juga gitu, belajar juga. Kalau untuk bekerja itu setelah lulus SMK atau bagaimana? Iya, setelah lulus SMK bekerja. Di berbagai tempat atau cuma satu tempat ya Mbak? Oh, berbagai tempat Mbak. Dari toko, terus kedai minuman, jadi admin sosmed juga pernah. Aduh, semua bisa dijelajahi. Iya, semuanya gitu dijelajahi. Yang penting dapat uang halal lah. Multitasking sekali ini. Iya. Ya. Terus kalau dari apa tadi? Pelatihan kursus, Iya. itu kok bisa sih ikut kayak gitu? Itu dari saudara saya. Saudara saya kan juga alumni sana gitu. Nah, ngasih ide itu buat ikut kursus, buat tambah pengalaman, nambah ilmu juga kan. Maksudnya masih muda, selagi saya gap year juga kan, buat ngisi waktu gap year saya dengan ilmu yang bermanfaat gitu. Tempatnya di mana nih Mbak? Oh, di Jakarta, di Depok Mbak. Aduh, kok jauh sekali. Iya. Kenapa nggak di deket-deket rumah gitu, Klaten atau Solo, Jogja? Oh, pusatnya itu adanya di Depok. Sebenarnya juga ada di Magelang sama di Solo juga.
Tapi yang pusatnya itu kan di Depok itu ya. Saudara saya nyaraninnya di sana. Oh, berarti emang langsung di pusatnya gitu ya, Iya. bukan cabang. Kalau untuk tadi kan kursus paling ada magangnya ya, Pak ya? Iya. Itu magangnya juga di Jakarta atau di tempat lain? Oh, saya magangnya di Sagen, di salah satu pondok pesantren yang ada di Sagen. Saya bantuin sebagai staf di sana selama kurang lebih 1 bulan. Menurut Mbak Lia sendiri bagaimana sih suka dukanya menjalani gap year gitu? Banyak dukanya sih, Mbak. Mulai ya duka banget loh itu. Dari mulai omongan tetangga, keluarga, saudara, kayak banding-bandingin gitu, tahu kan? Yang lainnya udah sukses, udah gini, saya aja masih di rumah, masih kerja, masih kayak keluntang-lantung gitu loh. Padahal kan gap year nggak seburuk itu loh. Malah bisa dapat pengalaman yang lebih daripada mereka yang sudah kuliah, udah bisa kerja sendiri juga kan, nyari uang sendiri, nggak membebani orang tua juga. Tapi kebanyakan tuh mikirnya yang negatif, padahal banyak sekali positifnya. Karena menurut saya ya Mbak, kalau orang-orang ini lebih suka kepada hal yang negatif ya nggak sih? Iya. Daripada yang positif. Emang aneh ya? Iya. Bisa diceritakan Mbak bagaimana kok bisa sampai mendaftar di Universitas Slamet Riyadi? Kenapa nggak milih univ yang lain gitu? Oh, itu direkomendasiin sama salah satu teman saya, katanya di Solo itu ada salah satu univ terbaik swasta yang ada di Solo, ada beasiswanya juga, yaitu di Universitas Slamet Riyadi. Nah, saya nyoba peruntungan di sana, masya Allah, alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah Iya banget ya Allah. Akhirnya bisa kuliah ya Iya, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman Anda selama gap year apakah bisa berguna dalam dunia perkuliahan nih Mbak? Oh, sangat berguna, Mbak, alhamdulillahnya. Kan saya yang di pelatihan itu kan saya ngambilnya aplikasi perkantoran. Nah, ternyata pas di perkuliahan itu juga berguna banget. Kan menggunakan Microsoft Office ya di sana. Buat makalah gitu saya di sana juga belajar kayak gitu. Excelnya juga, PowerPoint gitu. Jadi nggak usah ngulang dari nol ya Mbak? Iya, udah dapat ilmunya dulu gitu. Curi-curi start nih ya? Iya. Terus untuk bagaimana sih perasaan Mbak sendiri setelah menjalani gap year dan akhirnya bisa kuliah ini? Mbak tahu taman itu yang di banyak taman kan tuh, isinya apa, Mbak? Bunga-bunga. Ya ampun, tadi senang sekali ya Mbak rasanya gitu. Allah. Ya sih, siapa juga yang nggak mau kuliah ya, apalagi kalau udah diimpikan dari lama gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, apa planning ke depan dan mungkin pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama? Keinginannya ya bisa lulus 3,5 tahun lagi biar bisa banggain orang tua. Nah, buat kalian yang masih SMA, SMK, bingung mau kerja, kuliah, apa gap year. Nah, gap year itu bukan sesuatu yang salah ya guys. Soalnya nanti kalian bisa matengin diri, makanya pikiran kalian mau lanjut, mau gimana. Bisa lebih fokus, waktunya buat belajar, buat mikirin lagi ke depannya mau gimana. Baik, untuk sesi kali ini kita masuk kepada sesi tanya jawab dari penonton kepada narasumber, dan kita sudah memilih 5 pertanyaan terbaik untuk ditanyakan kepada narasumber kita. Pertanyaan yang pertama dari Lilis. Bagaimana tanggapan kakak ketika banyak orang menganggap remeh siswa yang memilih gap year sendiri, Kak? Seperti yang saya ceritakan tadi di awal ya, kita buktiin nah dari kita gap year itu kita dapet apa aja. Nah, kita lihatin deh skill kita, kemampuan kita, ilmu yang kita dapetin, kita buktiin ke mereka kalau gap year itu nggak seburuk yang mereka pikirin. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Siti Aram. Menurut kakak sendiri, apa sih yang bisa diambil dari gap year? Pengalamannya ya, relasi, ilmu yang kita dapat, skill yang kita upgrade itu penting banget loh buat kedepannya. Kita mau gimana, mau apa, mau ngelanjutin langkah seperti apa, pemikiran kita itu harus kita ubah, mindset kita. Nah, dari gap year itu tuh ada banyak waktu luang buat memikirkan itu semua gitu loh. Pertanyaan yang ketiga dari Leora. Bagaimana cara mengatur waktu selama gap year nih, Kak? Nah, yang itu tuh, kan saya kan kerja kan tuh. Nah, sehabis saya kerja tuh, misal pagi saya berangkat, jam 4 tuh saya balikan. Nah, dari itu mulai jam 5 udah beres, udah makan, udah semua. Jam 5 itu saya gunain buat belajar sampai malam. Sampai jam 10 lah saya istirahat tuh. Terus Sabtu Minggu libur itu juga digunain buat belajar. Terus pas hangout juga.
Sabtu Minggu biasanya saya out sama temen itu, saya kafe kan, saya nongkrong sambil belajar bawa buku di sana. Jadi kita tuh cerita sama temen tuh nggak pure main, tapi juga ngisi buat belajar. Jadi biar balance gitu loh waktunya tuh. Ada refreshingnya, ada belajarnya, ada kerja. Jadi banyak banget manfaat yang bisa kita ambil di sana. Berarti emang harus produktif banget nih ya Iya, Kak, dari harus. awal sampai akhir. Soalnya kan kita ngejar target juga kan biar nggak gagal lagi, harus mantepin tahun depan itu kita harus berhasil. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat dari Fauzi, bagaimana cara kita tetap optimis untuk menggapai cita-cita walau keadaan tidak memungkinkan? Yang paling ampuh tuh tetap orang tua, lihat dia muka lelah mereka kalau sehabis mereka pulang kerja itu bisa banget jadi motivasi kita. Apa kita tegang lihat mereka kayak gitu terus? Kalau kita lelah, kalau dipikir kita capek, kita lelah, mereka lebih dari kita loh. Mereka ngidupin kita dari kecil sampai kita gede kayak gini. Masa cuma karena gagal sekali kita nyerah, terus kita nggak mikirin mereka ke depan gimana, masa tua mereka itu harus dibahagiain, dan itu tugas kita sebagai anaknya. Wow, hebat sekali. Pertanyaan terakhir dari Ardi nih, apa yang harus kita persiapkan untuk menjalani gap year sendiri nih Kak? Nah, kayak yang tadi saya sempat bahas kan, omongan tetangga, atau saudara, atau dibanding-bandingin. Yang kita butuhin tuh mental ya. Mental kita harus kuat buat nahan semua itu, buat gak merduliin semua itu. Kita harus bisa nyaring mana pikiran positif yang harus kita jadiin pelajaran, motivasi, mana omongan yang harus kita singkirin. Itu semua itu harus bisa kita pilih. Kalau kita mikirin negatif omongannya mereka, ntar kita minder, terus gampang nyerah, kayak kok gini banget sih hidupku, nggak kayak mereka. Nah, itu orang bersyukur tuh nggak banget. Kalau Allah aja gini, takdir itu milik Allah, tapi usaha itu milik kita. Jadi kita buktiin ke mereka, omongan mereka tuh nggak bisa ngubah kita. Jadi emang betul sekali, takdir itu cuma milik Allah ya. Iya. Dan kita juga diwajibkan untuk berusaha dan terus berdoa. Dan hasil akhir pun sebenarnya jangan terlalu diperdulikan, karena yang penting adalah usaha kita itu Iya. bagaimana. Proses kita itu. Ya, prosesnya. Baik nih, untuk Mbak Lia sendiri mungkin ada kata-kata motivasi buat para penonton? Ya, aku ada sedikit kata-kata buat kalian guys. Jadi, semisal nih tahun depan kalian bergap ya, terus nggak keterima lagi di universitas negeri, tenang, masih ada banyak sekali universitas swasta yang akan bagus daripada universitas negeri yang ada di Indonesia ini. Nah, salah satunya Universitas Pamukkaleadi Surakarta. Di sana ada banyak sekali benefit beasiswa yang bisa menunjang cita-cita kalian ke depannya dan bisa mewujudkan impian kalian. Aku juga ada satu pepatah, lebih baik menjadi ikan yang besar di kolam yang kecil daripada menjadi ikan yang kecil di satu kolam yang besar. Jadi jangan patah semangat ya guys. Dan untuk dari saya sendiri kepada para penonton, terutama pada adik-adik, kita seharusnya belajar untuk bodo amat atau tidak peduli kepada omongan orang yang mungkin menjatuhkan kita. Kita harus berfokus pada diri kita sendiri untuk kemajuan diri kita, karena akan berguna bagi orang lain maupun bagi diri kita sendiri. Jadi jangan putus asa dan terus semangat menjalani hidup dan menggapai cita-cita. Jangan lupa berusaha dan berdoa ya teman-teman. Oke nih, kita sudah sampai di ujung acara bersama narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa. Dari narasumber kita kali ini, juga tema yang kita bahas kali ini, kita bisa mengambil apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan selama menjalani gap year. Jadi untuk teman-teman, jangan putus asa dan tetap berusaha, tak lupa pula untuk berdoa. Baik, sampai di sini kebersamaan kita pada episode kali ini. Saya Okta Triputri selaku host Bincang Hangat, pamit undur diri dan jumpa lagi di episode selanjutnya.